Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Irmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ibu Irmawati? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, Bagaimana dengan Bapak? ya saya juga alhamdulillah sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam Amin. keadaan sehat walafiat ya Ibu. Amin. Amin. Terima kasih. Begini Bu, kemarin di HP saya ada pesan singkat dari Ibu. Katanya Ibu pengen ketemu saya. Katanya ada yang pengen diobrolin dengan saya. Apa itu Ibu? Betul sekali, Iya. Pak. Jadi saya ingin mengobrol tentang rekan-rekan saya yang mana cara mengajarnya masih monoton, Pak. Jadi ini berhubungan dengan kompetensi pedagogi guru ya? Bu? Iya, betul Kompetensi sekali. mengenai kemampuan mengajar guru begitu ya? Betul Oh, iya. sekali, Pak. Sekarang Ibu, kita sudah ketemu di ruangan ini. Apa tujuan dari pertemuan yang kita rencanakan ini? Begini, Pak. Jadi saya ingin menemukan atau mencari solusi bagaimana saya bisa mengajar rekan-rekan saya untuk memperbaiki masalah mengajar Cara mereka. mengajarnya ya? Iya, Pak. Iya. Jadi, cara mengajar dari berhubungan dengan kemampuan pedagogi tadi ya? Iya, Pak. Iya. Betul sekali. Cara mengajarnya. Lalu untuk ini saya didatangkan ke sini, apa yang Ibu harapkan dari kehadiran saya ini? Melalui adanya kehadiran Bapak di sini, saya berharap saya bisa menemukan solusi, Pak. Saya bisa mendapatkan pencerahan atau pertimbangan dari Bapak mengenai masalah saya tersebut. Ya, mudah-mudahan Ibu nanti bisa saya bantu mencari solusinya dan juga pencerahan untuk mengatasi teman-teman Ibu tadi yang mengalami kegiatan pembelajaran yang sifatnya modelnya masih monoton ya. Iya, Pak. Ya. Supaya itu lebih jelas Ibu, saya meminta dijelaskan. Sebenarnya bagaimanakah keadaan mengajar teman Ibu yang dikatakan tadi masih monoton itu bagaimana? Begini, Pak. Jadi rekan-rekan saya itu cara mengajarnya masih monoton dalam arti bahwa mereka masih belum menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Bervariasi ya? Iya, kemudian belum memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga murid merasa jenuh dan bosan sehingga akibatnya motivasi belajar mereka menjadi rendah, Pak. Oh ya, jadi motivasinya belajar siswa rendah karena model mengajar guru yang belum tepat dan juga mungkin belum menggunakan media yang sesuai dan juga belum mengakomodir kebutuhan belajar siswa begitu ya Ibu? Iya, Pak. Iya. Menurut Ibu, kira-kira model pembelajaran yang bagaimana yang harus diterapkan oleh rekan-rekan guru di sekolah Ibu? Iya. Jadi kalau menurut saya, Pak, model pembelajaran yang perlu diterapkan oleh rekan-rekan guru yakni model pembelajaran yang variatif, Variasi ya? iya, kemudian bisa memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan gaya dan minat belajarnya, Pak. Iya. Jadi seperti itu yang Ibu rencanakan. Lalu selama ini apa yang Ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan Ibu tersebut? Selama ini, Pak, yang sudah saya lakukan adalah saya mengajak rekan-rekan guru untuk rajin-rajin membaca buku-buku tentang sumber-sumber belajar, Pak, terkait dengan model-model pembelajaran. Kemudian saya juga mengajak kepada teman-teman untuk sering-sering searching di media sosial, misalnya di YouTube, di Google, di PNN,
tentang model-model pembelajaran. Kemudian saya mengajak juga rekan-rekan guru untuk aktif mengikuti kegiatan MGMP, seminar, workshop, webinar dan lain-lainnya Pak. Kemudian saya juga memanfaatkan waktu-waktu luang di sekolah untuk berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah Pak. Jadi intinya Ibu mengajak teman, menasihati teman supaya mereka meningkatkan kompetensi pedagogiknya dengan lebih banyak, menambah pengetahuan ya, pengetahuan mengenai kompetensi pedagogik begitu ya. Ya. Sekarang kalau dilihat dari tujuan yang Ibu sudah laksanakan, dari skala angka 1 sampai 10, kira-kira yang Ibu lakukan sekarang sudah di angka berapa? Kalau menurut saya Pak, saya masih berada di angka 6 deh Pak. Oh iya Pak, masih 6 ya ini, jadi masih terbatas ke pemahaman rekan-rekan untuk memahami mengenai model pembelajaran ya Ibu. Iya Pak. Selanjutnya angka yang Ibu harapkan, angka berapa itu Ibu yang ideal? Kalau menurut saya Pak, idealnya saya maunya ke angka 8 dan 9. Jadi angka 8, 9 nanti diharapkan teman-teman sudah bisa mengimplementasikan model pembelajaran tersebut ya? Iya Pak. Oh iya. Selanjutnya Ibu, kira-kira apa itu yang menjadi kekuatan Ibu sehingga Ibu itu nanti akan bisa membantu rekan-rekan Ibu tersebut? Yang menjadi kekuatan saya saat ini Pak untuk membantu rekan-rekan guru saya, yang pertama saya sekarang adalah CGP Pak. Saya optimis ilmu yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak ini bisa saya imbaskan ke rekan-rekan guru di sekolah. Kemudian saya juga Pak termasuk salah satu guru senior, sehingga setidaknya saya bisa berbagi pengalaman mengajar dengan rekan-rekan guru, khususnya bagi mereka yang masih dibilang guru junior Pak. Oh iya bagus, ternyata Ibu calon guru penggerak ya? CGP ya? Iya Pak. Oh iya. Pasti ketika mengikuti CGP, mengikuti pendidikan, banyak materi yang didapatkan ya Ibu, terutama berhubungan dengan model-model pembelajaran ya, metode-metode pembelajaran, strategi mengajar ya Ibu. Iya betul sekali. Pasti nanti bisa membantu rekan Ibu ya. Samping itu Ibu juga ternyata guru yang senior di sekolah ya. Pasti punya kemampuan lebih untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki kepada rekan-rekan guru ya Ibu ya. Iya Pak. Selanjutnya saya tanya Ibu, ketika pelatihan menjadi CGP pasti pernah belajar mengenai model-model pembelajaran Ibu. Menurut Ibu, model pembelajaran apa itu yang cocok untuk membantu rekan Ibu yang tadi dikatakan sifatnya masih monoton, siswanya kurang aktif dan juga masih kurang memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Kira-kira model apa itu Ibu? Kalau saya Pak, idealnya bagusnya kalau kita menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, model pembelajaran berdiferensiasi ya. Ini nanti akan rencanakan Ibu untuk diterapkan begitu ya? Insya Allah. Oh iya, mudah-mudahan dengan pengetahuan Ibu nanti Ibu bisa mentransfer pengetahuan ke rekan-rekan guru mengenai model pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya saya tanyakan Ibu, kira-kira rencana aksi Ibu itu bagaimana yang akan dilakukan? Saya akan menasihati teman-teman untuk seperti yang saya sudah lakukan Pak. Satu, rajin-rajin baca buku tentang model-model pembelajaran. Kemudian banyak-banyak kita sering-sering searching di Google, di YouTube atau di PNM tentang model-model pembelajaran. Kemudian mengajak rekan-rekan termasuk saya sendiri untuk mengikuti MGMP, seminar, workshop atau kegiatan-kegiatan daring Pak, pelatihan. Kemudian bisa memanfaatkan kegiatan diskusi bersama rekan-rekan CGP, kemudian mengobservasi kegiatan mengajar rekan-rekan guru. Kemudian bisa juga Pak mengusulkan ke kepala sekolah untuk mengadakan workshop di sekolah kami Pak. Oh iya, ternyata sudah cukup banyak juga ini rencana aksinya Ibu ini. Ada 6 saya lihat tadi. Lumayan lah Pak. Ya, ada 6 ini banyak sekali ini untuk menambah kompetensi pedagogik rekan-rekan guru. Ada 6 yang diambil. Ini yang nomor 6 tadi saya sangat tertarik ini.
Ibu mengusulkan ke kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah untuk mengadakan workshop model pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya? Iya Pak. Ya, ini cukup bagus juga ini dengan nomor 6 ini. Kira-kira bagaimana jangka waktu rencana pelaksanaan aksi nyata Ibu? Insya Allah Pak, saya akan lakukan pada pekan depan. Oh iya, jadi pekan depan, 1 minggu ke depan Iya. akan kita rencanakan ini dilaksanakan ya rencana aksinya Ibu ya? Iya, Iya. seperti itu Pak. Selanjutnya saya mau tanyakan, kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan rencana aksi yang Ibu lakukan? Apa itu? Ukurannya Pak, ketika rekan-rekan guru itu sudah melaksanakan pembelajaran yang bervariasi, kreatif, kemudian dari hasil supervisinya nanti adalah perubahan Pak dari model pembelajaran. Artinya setelah tadi teman-teman diberi pengetahuan mengenai model pembelajaran berdiferensiasi, nanti guru-guru sudah bisa membuat perencanaan, melaksanakan, dan juga ada tindak lanjutnya dari supervisi, begitu ya Ibu? Jadi supaya nanti dari supervisi ditahu bagaimana kinerjanya guru, apakah meningkat atau tidak, begitu ya maksudnya? Iya betul. Begitu juga nilai dari aktivitas siswa ya Ibu. Kira-kira bagaimana indikator kalau aktivitasnya siswa? Yang bisa menjadi indikator dari siswa Pak, ketika siswa sudah aktif mengikuti proses pembelajaran, kemudian pembelajaran juga tidak lagi berpusat kepada guru tapi berpusat pada peserta didik. Bagus. Jadi pembelajaran berpusat kepada siswa ya, peserta didik ya. Ya. Oke. Selanjutnya untuk melakukan rencana aksi pasti harus ada komitmen ya. Iya Pak. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Saya berkomitmen untuk saya harus melaksanakan aksi saya ini. Harus segera ya. Harus segera. Karena ini memang membantu teman yang sifatnya harus segera supaya nanti mengajarnya lebih enak dan juga siswanya senang dan juga hasilnya bisa lebih maksimal, begitu ya Ibu? Iya. Untuk melaksanakan rencana aksi ini Ibu, pasti banyak pihak yang dilibatkan kan di lingkungan sekolah. Kira-kira menurut Ibu siapa itu yang mau dilibatkan? Kalau menurut saya Pak, semua warga sekolah perlu dilibatkan Pak. Siapa saja itu? Siapa saja? Sekolah, rekan-rekan guru, kemudian tenaga kependidikan, dan lebih-lebih lagi peserta didik. Iya betul. Peserta didik harus itu dilibatkan karena dia nanti akan menjadi bagian dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang akan dilihat keberhasilannya kan pasti selain gurunya belajar dan mengajar juga hasil belajarnya siswa peserta didik kan Ibu ya. Iya begitu. Saya sangat senang mendengar rencana aksi Ibu tersebut. Ini rencana aksi yang sangat luar biasa, banyak sekali yang mau dilakukan ya rencana aksi Ibu tersebut. Saya jadi penasaran bagaimana nanti hasilnya rencana aksi yang Ibu rencanakan ini ya. Mudah-mudahan berhasil. Saya tunggu informasinya ya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan 1 minggu atau 2 minggu bisa dengar hasilnya ya Ibu. Ya, insya Allah Pak. Insya Allah saya kabari secepatnya. Ya, jadi mudah-mudahan pertemuan kita dalam coaching hari ini ada manfaatnya. Ibu mendapatkan solusi dari permasalahan yang sudah Ibu utarakan tadi ya. Iya Gitu Pak. Ya. Alhamdulillah dari kegiatan ngobrol-ngobrol kita hari ini Pak, saya jadi bersemangat lagi Pak. Kemudian saya jadi tercerahkan, sudah mulai ada tambahan-tambahan ide-ide baru untuk saya nantinya terapkan pada aksi saya nanti di sekolah Pak. Iya, baik. Jadi demikian kita sudah lakukan coaching, mudah-mudahan bisa diaplikasikan ya Ibu. Selamat bekerja, selamat berkarya, laksanakan. Iya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Mati kan? Iya, baiklah Bapak Ibu, tadi saya sudah mengamati, mengobservasi praktik coaching dengan model Tirta yang Bapak Ibu dan Pak Sri Murwanto dan Ibu Irma Wati lakukan. Ya. Jadi saya hanya fokus pada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Saya mulai dari yang pertama Pak, tujuan umum. Dari perbincangan sangat jelas terdengar bahwa si coach menginginkan pembicaraan ini dengan tujuan hendak
menyelesaikan persoalan yang dihadapi, di mana guru-guru mengajar itu masih sifatnya monoton. Ya. Jadi sangat jelas tujuan yang hendak dicapai dari coaching tersebut, dan si coach itu sangat bisa meng-catch apa yang diinginkan oleh si coaching. Dia bisa menerima tujuan yang ingin diinginkan dari perbincangan tersebut. Selanjutnya dari identifikasi bahwa saya mendengar bahwa si coach ini memiliki kompetensi dengan yang dia mampu mendengarkan dengan aktif dan mampu betul-betul memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach, sehingga si coach ini mampu menyampaikan permasalahannya dengan real atau kondisi nyata yang dialami di sekolah. Jadi dia mampu menceritakan kepada si coach apa yang dialami, sehingga itu menjadi persoalan di sekolahnya. Berikutnya yang ketiga Pak, rencana aksi, di mana sangat diharapkan si coach sendiri yang mampu mengembangkan idenya dari pertanyaan berbobot yang diajukan oleh si coach, dan itu bisa terlihat dari rancangan atau rencana yang sebagai bukti dari pengembangan ide dari si coach sendiri. Ada beberapa tadi yang disebutkan oleh si coach bisa terdengar dan bisa dia kembangkan bukan hanya dengan menggali potensi dari lingkungan sekitarnya, misalnya menggunakan internet, tetapi dia juga menyampaikan bahwa dia selain dari lingkungannya ada juga kompetensi dari dirinya si coach yang bisa dimaksimalkan, bahwa saat ini dia sedang menjalani pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak Pak. Dan selain itu juga dia adalah juga termasuk guru senior yang bisa menjadi teladan di sekolahnya. Seperti itu. Jadi sangat terlihat dan nyata terdengar bagaimana rencana aksi si coach. Ya, oke. Jadi dan si coach juga mampu mengarahkan ke situ Pak, sehingga dia bisa mengembangkan idenya. Oke, selanjutnya tanggung jawab. Menurut saya Pak, coach mampu mengarahkan si coach ini untuk membuat komitmen sebagai wujud dari tanggung jawab terhadap rencana yang telah dibuat pada saat dia menyebutkan upaya-upaya yang bisa dimaksimalkan untuk menangani persoalan yang dihadapi di sekolah. Dan selanjutnya juga bahwa si coach mampu menyebutkan bagaimana tindak lanjut yang dia akan lakukan selanjutnya, dan tetap akan ada koordinasi dengan si coach. Seperti itu Pak yang sempat saya amati. Saya kira cukup. Ya, baiklah Bapak Ibu, tadi saya sudah mengamati, mengobservasi praktik coaching dengan model Tirta yang Bapak Ibu dan Pak Sri Murwanto dan Ibu Irma Wati lakukan. Jadi saya hanya fokus pada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Saya mulai dari yang pertama Pak, tujuan umum. Dari perbincangan sangat jelas terdengar bahwa si coach menginginkan pembicaraan ini dengan tujuan hendak menyelesaikan persoalan yang dihadapi, di mana guru-guru mengajar itu masih sifatnya monoton. Ya. Jadi sangat jelas tujuan yang hendak dicapai dari coaching tersebut, dan si coach itu sangat bisa meng-catch apa yang diinginkan oleh si coaching. Dia bisa menerima tujuan yang ingin diinginkan dari perbincangan tersebut. Selanjutnya dari identifikasi bahwa saya mendengar bahwa si coach ini memiliki kompetensi dengan yang dia mampu mendengarkan dengan aktif dan mampu betul-betul memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach, sehingga si coach ini mampu menyampaikan permasalahannya dengan real atau kondisi nyata yang dialami di sekolah. Jadi dia mampu menceritakan kepada si coach apa yang dialami, sehingga itu menjadi persoalan di sekolahnya. Berikutnya yang ketiga Pak, rencana aksi, di mana sangat diharapkan si coach sendiri yang mampu mengembangkan idenya dari pertanyaan berbobot yang diajukan oleh si coach, dan itu bisa terlihat dari rancangan atau rencana yang sebagai bukti dari pengembangan ide dari si coach sendiri. Ada beberapa tadi yang disebutkan oleh si coach bisa terdengar
dan bisa dia kembangkan bukan hanya dengan menggali potensi dari lingkungan sekitarnya, misalnya menggunakan internet, tetapi dia juga menyampaikan bahwa selain dari lingkungannya ada juga kompetensi dari dirinya si coach yang bisa dimaksimalkan, bahwa saat ini dia sedang menjalani pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak, Pak. Dan selain itu juga dia adalah juga termasuk guru senior yang bisa menjadi teladan di sekolahnya seperti itu. Jadi sangat terlihat dan nyata terdengar bagaimana rencana aksi si Koci ya, oke. Jadi dan si coach juga mampu mengarahkan ke situ, Pak, sehingga dia bisa mengembangkan idenya. Oke, selanjutnya tanggung jawab. Menurut saya, Pak, coach mampu mengarahkan si Koci ini untuk membuat komitmen sebagai wujud dari tanggung jawab terhadap rencana yang telah dibuat pada saat dia menyebutkan upaya-upaya yang bisa dimaksimalkan untuk menangani persoalan yang dihadapi di sekolah. Dan selanjutnya juga bahwa si Koci mampu menyebutkan bagaimana tindak lanjut yang dia akan lakukan selanjutnya, dan tetap akan ada koordinasi dengan si coach. Seperti itu, Pak, yang sempat saya amati. Saya kira cukup.